Alhamdulillah wa syukurillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah la haula wa la quwwata illa billah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur, nikmat di mana kita dapat bercengkrama, bermuajahah, bertatap muka, menjawab salam dan memberi salam. Ini bagian dari nikmat yang Masya Allah agung luar biasa. Mudah-mudahan dari segala bentuk nikmat yang kita alami, yang kita jalankan, terus Allah tambah kenikmatan itu dan menjadikan kita umatnya atau hambanya yang selalu bersyukur atas segala bentuk nikmat dari kehalusan nikmat itu sendiri. Semoga langkah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang masa lalu hingga yang masa depan. Kita diberikan hidayah, keberkahan, perlindungan, dan juga kita diberikan apa-apa yang menunjukkan kita menuju jalan ridhonya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sampai detik ini hidayah melekat di dada ini, di batin ini. Tak lupa bahwa semua itu dasarnya adalah dari risalatul uzma, dari keagungan risalah yang sampai pada saat ini berada di tengah-tengah dan di dalam jiwa kita. Semoga dengan hadirnya kita selalu bersalawat kepada beliau, kita melekat terus dalam bentuk hidayahnya dan mendapat syafaatul uzma di yaumul akhirah kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin ada pembahasan kita tentang tawadhu di sini, dan di majelis ada pembahasan kita tentang hasad. Ya, mudah-mudahan yang bawa catatan dicatat. Mudah-mudahan catatan itu kelak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita serius dalam bertaklim, bahwa kita betul-betul hadir dalam bertaklim, dalam menjalankan apa-apa yang menjadi risalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ini ada pembahasan kita tentang al-kibr. yakni apa? Sombong. Kibr itu sombong. Al-kibru huwa isti'adhamu nafsin wa ru'yatu qadriha fawqa qadril ghair. Sombong adalah menilai diri lebih besar dan melihat derajatnya di atas orang lain. Sombong. Mafasiduhu katsiratun minha annahu yu'dhil ghair wa yaqta'ul hibal al-muwaddatin wa yufarriqul qulub wa yahmilun nasi ala bughdi sahibihi. Jadi kibr ini memiliki unsur kerusakan. Salah satu kerusakan itu banyak, saking banyaknya ya, kita kalau menyebutkan diantaranya itu menyakiti orang lain, memutuskan tali kasih sayang. Orang kalau dalam keadaan sombong itu dia telah menyakiti secara langsung atau tidak langsung. Ada orang yang sombong langsung diceletukin, ada orang yang sombong masih diem aja, batinnya yang terasa sakit. Gampang kita mencernanya. Kalau ada orang belagu di hadapan kita, sedangkan kita ini lagi dalam keadaan sakit gigi dah misalnya, diledekin sama teman sebelah, nih gua ngunyah nih, coba apa gak ngilu kita, atau sengaja bikin sakit dia dengan perilaku guyonan. Nah, ini bagian dari kesombongan sehatnya. Nyakitin nggak? Nyakitin. Apalagi yang sifatnya lebih jahar, lebih terang-terangan. Nyakitin warga negara Indonesia dengan kesombongan, euforianya dia, dari gajinya, dari kekayaannya, ya, dari fasilitas negara yang dia miliki. Nah, itu ada rasa sakit yang kita yang kita rasakan sebagai rakyat. Nah, itu bagian dari kenapa yu'dhil ghair, menyakiti orang lain. Ya, banyak contohnya lah. Orang kalau ada orang sombong tuh paling kagak ngenakin. Nggak ngenakin itu satu perasaan yang menyakitkan. Nggak mungkin orang sombong terus, wah lembut banget loh, di hati gua adem, nggak ada. Sombongan itu yang membuat hati terasa bergetar dalam rasa yang tidak nyaman, yaitu sakit. Beda sakitnya antara digaplok gitu, dipukul, apa dipiting, beda. Dia sakit memukul pada perasaan. Kadang-kadang orang nih kalau ditinjau dari rasa, lebih baik perasaan disakiti apa fisik disakiti? Fisik, masih menilai fisik. Gua lu gampar dah masih mending, tapi jangan perasaan gua lu sakitin. Belagu, sombong di depan gue yang lagi sakit, orang tua gue lagi kurang mampu, gue lagi terjerumus misalnya dalam kebangkrutan, ya, bokek, nggak punya duit, diledekin mulu dah. Tapi diledekin dengan cara apa?
dengan cara kesombongan yang tidak secara langsung, kan nyindir-nyindir gitu. Nah, ini sombong yang menyakiti, efeknya menyakiti orang lain. Dan juga dia memutuskan tali kasih sayang. Mana ada orang sombong disayang? Dia mutusin tali sayang. Ada saudara yang dulu deket banget, rapat banget lah, akrab, saudara kandung lah misalnya. Kok tiba-tiba mulai ada perubahan nih? Kok sifatnya udah mulai berubah nih? Gara-gara apa? Rupanya dia punya kerjaan yang hasilnya lebih banyak dari yang sebelumnya. Rupanya dia punya kawan-kawan yang lebih menonjol daripada dirinya. Udah mulai jauh gitu. Tadinya sayang. Nah itu akibat apa? Kesombongan. Sakit rasanya. Jadi saudara yang tiba-tiba hilang kasih sayangnya itu. Nah itu jadi double. Di samping rasa sakit itu juga hilangnya kasih sayang. Terjadi sama teman-teman juga begitu. Lu dulu akrab banget sama gue nih. Tong, boy, coy, banyak dah. Bro, tadi lu akrab banget sama kita ya, ngumpul bareng. Ngapa sekarang pas udah punya gaji gedean, udah punya jabatan, beda lu mandangnya. Hilang tuh yang tadinya kita peduli. Kalau lagi sakit kita hadir, bahkan kita dulu urunan gara-gara itu. Iya. Kok tiba-tiba pas udah mulai stabil, kesehatannya mulai kembali pulih dan punya pemasukan yang luar biasa, kok udah nggak sayang ya? Kenapa nih? Kenapa mulai ada kesombongan yang membuat kita ini tidak seperti dulu lagi? Nah, di situ bentuk kenapa kesombongan mengakibatkan hilangnya kasih sayang. Ya. Wa yufarriqul qulub, dan dia memisahkan hati. Hati yang tadinya satu bisa misah. Salah satu efeknya. Pahamlah ya. Ya, jangankan temen ya. Siapa sih yang paling dekat dan menyatu sama kita kecuali adalah pasangan kita? Ya keluarga karuan dah, pasangan dah yang melebihi dari, kadang-kadang ya melebihi dari saudara gara-gara pasangan dah. Kan menyatu tuh. Ya, tidur sebantal. Ya, tidur bareng sampai punya anak bererot. Berarti kan menyatu, dia punya hati. Jiwa dan badan, raga dan jiwanya sudah menyatu, dibilang satu hati lah. Kenapa bisa hati itu terpisah? Karena salah satu dari pasangan itu memiliki kesombongan. Dipisahin hati, luar biasa. Nggak nyangka. Ini efek dari al-kibaru. Bahaya. Wa yahmilun nas ala bughdi sahibihi, dan dia juga membuat orang marah, bikin orang marah padanya dan sepakat untuk menyakitinya. Itu efeknya sombong. Bikin kita pada marah dan kita sepakat nih, kita apain yang enak nih? Ada nggak yang begitu? Kemarin kan ada. Buset deh, belagu banget, udah dibilangin begini masih ngeyel. Dia pikir alam medsos cuma alam dunia maya, nggak taunya dari maya kembali ke mencuat ke alam nyata. Kemarahan itu gemesnya luar biasa. Bukan cuma lemari, pakaian, dapurnya bures. Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Yang dikatakan di sini ada kesepakatan kita untuk menghancurkan orang-orang sombong. Wattifaquhum ala adahu, kita berittifaq untuk menyakitinya. Wa minha anna sahibahu la yanqadu ilal haqqi wa la yaqdhumul ghaid. Dan juga diantaranya orang yang sombong itu tidak tunduk kepada kebenaran dan memendam kebencian dan tidak lembut dalam menyampaikan nasihat. Orang sombong itu ada loh yang nasihatin, ada, tapi dengan cara yang tidak lembut, dengan cara yang berselimut kibria, menunjukkan aku lebih mampu daripadamu. Ada nggak yang gitu? Ada, Ustadz, Kiai, ada orang-orang yang memiliki predikat guru, Ustadz, Kiai, Habib, tapi dia karena memiliki penyakit kibru, dalam penyampaiannya pun penuh dengan luka dan sakit bagi si pendengarnya dan penikmatnya. Ya Allah, yang kita anggap alim apa begini ya? Ada sebagian orang yang lebih peka kepada perasaan, dia menganggap itu satu kesombongan. Tapi orang awam mah enggak. Orang awam wah hebat. Kenapa sih dia bisa mengeluarkan satu kata-kata yang menyakitkan dalam nasihat? Lagi nasihatin bisa nyakitin. Karena dibalut dengan kesombongan. Apal apa dia? Tahu apa dia kan begitu? Nih hadisnya, nih riwayatnya, ini dunia medsos lihat aja. Cara mereka itu menasehati loh. Tapi kan nyakitin para penikmatnya.
Kita ngelihatnya jengah. Gimana caranya dia bisa nyakitin dia? Malah kita bisa sepakat. Wah, lihat komen-komennya tuh. Itu bagian dari respon umat kepada satu sifat sombong dalam berdakwah. Ya, nasehatin orang, ya, caranya nyakitin, itu dia. Dia nggak bakal dia melembutkan penyampaian nasihatnya. Karena dengan kebencian, gimana dia bisa ngelembutin diri? Berarti sebaliknya, orang yang tidak sombong, cara penyampaiannya pun lembut dan enak didengar. Cermat waktu menyampaikannya, dan nikmat dalam menyerapnya. Itu beda. Ada orang yang menyampaikannya itu dengan apa? Dengan hati. Karena dia ingin merasakan kelembutan hatinya itu sampai kepada setiap hati yang pendengarnya, yang hadirnya. Pinginnya kayak begitu. Tapi kibar kan nggak begitu. Orang yang sombong nggak begitu. Dia nggak dari hati, nggak ada nilai-nilai kelembutan dari hati tubuhnya. Dia dari rasa pengakuan, kesombongan, keakuan. Aku loh, saya loh. Nah, ini betul-betul sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya hindarinlah kalau ada sesuatu yang membuat diri ini merasa ujub, bangga, tinggi hati. Itu kadang-kadang berefek sama penyampaian, sama pengakuan, sama keakuan. Saya nih, gue nih, aneh nih kalau bukan gitu. Karena kemarin kita telah membahas apa di sini? Tawadhu. Kan jauh berbandingnya. Nah, di sini kalau kesombongan itu harus dimusnahkan dari kelembutan hati yang memang hakikatnya hati itu punya rasa. Hati itu lembut banget loh. Sentuhan orang itu bisa terasa kalau dengan kelembutan. Itulah tempatnya hati. Tapi dia akan bertolak kalau ada kesombongan di dalam dirinya. Nggak bisa, orang sombong nggak bisa nerima hati, nggak bisa kelembutan hati, nggak bisa ngeluarin. Dia pengen menjadi penikmat, tapi dia tidak ingin menjadi pemberi. Ini nikmatin aja. Sekalinya keluar, itu dia, penyakit. Ilmu aja nggak bakal masuk sama orang-orang yang sombong. Nggak bakal. Kenapa? Dia merendahkan nama penyampaiannya. Ya, ini mah sering dibahas. Ya, begini mah udah tahu. Baca juga bisa. Nerangin kayak gitu mah gampang. Dia udah nutup dengan kesombongannya. Bahaya kan? Waktu keluar, nyakitin temennya nggak? Nyakitin. Deh lu ngomong kayak begini, lu di samping gua pengen hadir. Nyakitin. Dia nggak sadar itu. Ya, yang tadi kita sampaikan. Wa kafal kibru mudammanatan qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Yang kita tahu tuh, cukuplah celak sesuatu yang takabur dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tuh? Tidak akan masuk surga bila mana seorang itu di dalam hatinya terdapat sebiji sawi sifat sombong. Sebiji. Kan kecil banget ya kalau kita bicara sebiji. Nah itu. Baik-baik. Dan kesombongan itu bagian dari pakaiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang paling marah. Kenapa? Yang pantas sombong cuma Allah. Fa innal kibru ridai. Sesungguhnya kesombongan adalah pakaianku. Ya, jangan sampai itu mengidap. Kalau kita udah ngebahas ini, kehati-hatian ini makin lebih kita tekan lagi. Ya Allah, betulkah diri ini mengidap kesombongan? Betulkah dengan kebodohan ini anggapan orang baik kepadaku menjadikan aku jumawa? Baru pakai kopiah datang pengajian, beda jalan udah beda. Wah. Di masjid juga beda, udah paling-paling dah nganggap soleh sendirian. Itu hati-hati. Apa yang begitu? Kita semua adalah hamba Allah, umat Rasulullah yang memiliki fase-fase sendiri. Ya, kalau kita dikasih hidayah jauh lebih khusyuk darinya, kita doain aja yang belum khusyuk. Itu hidayah, namanya petunjuk dari Allah. Jangan menjadikan hidayah itu bahan bakunya kesombongan. Ya. Bahaya. Hati-hati. Wa man arafa annahu makhluqun fi nutfatin. Kenapa? Karena seseorang itu harus menyadari bahwa dia diciptakan dari apa? Dari setetes mani, nutfah. Wa annahu sha'irun ila jifatin hana alaihi an yatrukal kibra alladhi sababahul ujub. Karena memang dia adalah dari nutfah dan akan menjadi bangkai, maka mudah baginya untuk meninggalkan sombong. Menyebabkan adalah satu ujub, merasa bangga pada kemampuan dirinya sendiri. Jangan pernah sombong, kata Nabi. Sombong adalah salah satu yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Nabi pernah bersabda begitu. Dia bisa ngancurin apa? Ngancurin pahala, mengikis, ngilangin pahala. Baik-baik ya.
Dari satu riwayat juga dikatakan ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan olehnya, dan baginya azab yang sangat pedih. Itu orang tua yang berzina, penguasa yang berdusta, dan lagi yang terakhir adalah orang miskin yang sombong. Udah miskin sombong, Masya Allah. Nah, ini kalau kita ulas lagi, kenapa orang tua juga yang suka zina? Bagian dari azab pedihnya Allah. Oh, udah tua-tua bermaksiat, berzina. Ini yang kita heran ya. Umur udah deket, ya. Kain kafan udah manggil, bisa-bisaan masih dia berlaku zina. Pendusta juga begitu, sama. Pendusta akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Begitu yang paling parah adalah penguasa yang berdusta. Masya Allah. Kenapa dustanya penguasa itu beda sama rakyat yang kecil? Dustanya penguasa itu merugikan semua-muanya. Masya Allah, udah. Kita kalau udah bayangin ya, satu orang aja kita sakitin, ya, itu hisabnya gimana? Gimana kalau banyak? Gimana kalkulasi itu kalau udah nggak terhitung? Ini Islam mengajarkan kita untuk tidak menyombongkan diri karena madorotnya begitu besar. Ya, yang juga kita heran ya, ketika ada kebanyakan orang miskin itu sombong. Sombongnya itu mulai dari rasa apa? Rasa hasad dalam hati, dengki. Dia iri hati karena nggak mampu mencapai sesuatu. Yang kemarin bab kita itu, kenapa? Nggak masuk surga dan tidak akan diajak bicara oleh Allah. Dulu satu kenikmatan, besok ketika kita menghadap Allah itu diajak kita berdialog. Tapi ada yang Allah nggak mau, nggak diajak tawar menawar di situ, nggak diajak kita kayak ada kenikmatan berdiskusi kepada Sang Pencipta. Ya, jangan sampai ya. Ya, kita ini udah mempelajari ini, kalau ada bahan-bahan dikit rasanya ujub, bangga diri, rem dengan istighfar kita, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat sombong. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari orang-orang yang memiliki rasa bangga pada ibadah. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang tawadu, lembut, yang menjadi satu tujuan tonggak kita menuju kebenaran, selalu dengan kelembutan, selalu dengan sesuatu yang menjadikan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala.